warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abdullahi wa rasuluh sallallahu wa sallama alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah 'azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin sekalian yang dirahmati oleh Allah Rabbuna Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan dan limpahkan kepada kita semua, sehingga di kesempatan malam yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di dalam majelis yang mulia ini, dalam kegiatan yang mulia. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala dengannya jadikan kita orang-orang yang mulia. Salawat dan salam kita berikan kepada Nabi yang kita cintai, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam juga terberikan kepada seluruh sahabat-sahabat beliau dan juga kepada semua yang mengikuti syariat beliau sallallahu alaihi wasallam hingga hari kiamat kelak. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepadanya semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua di antara umat beliau yang istiqamah untuk meneladani sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat sekalian yang dirahmati oleh Allah Rabbuna Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bahasan kita dalam kitab Fiqhul Akhlaqi wal Muamalati Bainal Mu'minin. Kita sampai kepada pembahasan dari beliau hafizahullah taala, wal muhtadi ila al-qauli thayyib man hadahu Allah. Kata beliau hafizahullah taala, maka ucapan yang baik itu adalah merupakan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah adalah orang-orang yang mereka diberikan bimbingan oleh Allah untuk bisa bertutur kata dengan kata-kata yang baik. Ma'asyiral muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Rabbuna Subhanahu wa taala. Kenapa kalimat yang baik dikatakan sebagai hidayah, ya? Kenapa kalimat yang baik dinyatakan sebagai sebuah hidayah? Iya. Karena memang Allah Rabbuna Subhanahu wa taala pernah menyatakan wakhfid janahaka lil mu'minin. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan berendah dirilah kalian kepada orang-orang yang beriman. Dan di antara bentuk dan sifat merendahkan diri kita di hadapan orang-orang yang beriman adalah senantiasa bertutur kata kepada mereka dengan kata-kata yang baik, tidak arogan, tidak la'an, tidak suka melaknat, tidak suka mencela, tidak suka menghina dan yang sebagainya. Dan dahulu pernah kita sebutkan di dalam permasalahan lisan, di mana Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu pernah menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa inna la mu'akhaduna bima natakallamu bih." Wahai Rasulullah, apakah seseorang itu akan disiksa oleh Allah hanya karena sebab apa yang mereka katakan dengan lisan mereka? Apa jawaban dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Justru beliau menyatakan, "Fahal yakubbun nasa fin nari ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim." Sekarang apakah ada yang lebih banyak menyungkurkan manusia ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala selain dari apa yang terucap dari lisan-lisan mereka? Karena memang ma'asyiral muslimin, terutama kita hidup di akhir zaman ini, di mana semuanya itu terkadang rusak dikarenakan lisan, ya. Dan di antara sesuatu yang menempati kedudukan lisan adalah lisan itu sendiri, ya. Di sana ada lisan dan di sana ada tulisan. Dan ternyata antara lisan dengan tulisan itu hanya berbeda sedikit. Lisan tanpa tu dan tulisan menggunakan huruf ta, t dan u. Nah, dan mereka sama-sama bisa menyakiti, sama-sama bisa memperbaiki, ya. Dan sekarang kita lihat bagaimana orang itu terkadang rusak hubungannya karena lisan dan tulisan. Makanya ma'asyiral muslimin muslimat sekalian yang dirahmati oleh Allah
Rabbuna subhanahu wa ta'ala, kata Allah subhanahu wa ta'ala, "Wakhfid janahaka lil mu'minin." Rendah dirilah kalian di hadapan orang-orang yang beriman. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan di sini, "Wahudu ila tayyibi minal qaul." Ya, wahudu ila tayyibi minal qaul. Dan mereka itu, para sahabat dan orang-orang yang beriman, mereka diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala hidayah kepada ucapan-ucapan yang baik. Lihat kata-kata Allah, "Wahudu ila tayyibi minal qaul." Dan mereka itu diberikan hidayah oleh Allah kepada perkataan kalimat-kalimat yang baik. Berarti ternyata ketika seseorang itu kalimatnya adalah kalimat-kalimat yang baik dan mereka bisa menjaga tutur kata mereka ya di dalam hal-hal yang ma'ruf, maka mereka adalah orang-orang yang diberikan oleh Allah hidayah. Atau bisa kita pahami seperti ini. Orang yang sudah ngaji, sering duduk dalam pengajian, hadir dalam halaqah-halaqah ilmiah, ya kan? Tapi ternyata lisan mereka tidak terjaga. Ucapan mereka juga tidak teratur. Bahkan ungkapan-ungkapan yang keluar dari mulutnya adalah sesuatu yang bisa menyakiti perasaan orang, maka orang ini belum diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah dengan sebenar-benarnya hidayah. Lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh Allah dalam surat Ali Imran, ya, ayat yang ke-159. Allah katakan, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum." Ya, maka dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, wahai Muhammad, engkau itu bisa berlaku lemah lembut kepada mereka. Lihat di sini. Kelembutan Nabi, sifat lemah lembutnya Rasulullah SAW, penyayangnya Nabi Muhammad SAW, santunnya beliau alaihi salatu wassalam dari siapa? Dari siapa? Fabima rahmatin minallah. Karena adanya rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, engkau wahai Muhammad bisa berlemah lembut dengan mereka, bisa sopan dengan mereka, bisa berinteraksi dengan baik dengan manusia. Berarti itu adalah kasih sayang Allah. Rahmat Allah berarti itu adalah bentuk hidayah dari Allah Rabbuna Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau pernah berdoa kepada Allah Rabbuna Subhanahu wa ta'ala. Beliau berdoa kepada Allah, "Allahumma hdini li ahsanil akhlaqi la yahdini li ahsaniha illa anta." Ya, Allahumma hdini li ahsanil akhlaq la yahdini li ahsaniha illa anta. Ya Allah, tunjukkanlah, berikanlah kepadaku hidayah kepada akhlak yang mulia. Berarti akhlak yang mulia juga hidayah. Dan bertutur kata dengan kata-kata yang baik, kalimat yang mulia yang keluar dari lisan kita, bagian daripada akhlak. Dan akhlak adalah hidayah. Berarti orang yang bisa mengeluarkan dari mulut dan lisannya itu kalimat-kalimat yang ma'ruf, ungkapan-ungkapan yang baik, perkataan-perkataan yang sopan, mereka lah orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Rabbuna Subhanahu wa ta'ala. Fasalhu taufiqa lil kalimi tayyib, ya, warjah lidzalik. Apa kata beliau di sini? Hafizahullah ta'ala. Maka mintalah kepada Allah Rabbuna Subhanahu wa ta'ala agar Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan bagimu untuk bisa bertutur kata dengan kata-kata yang baik. Warjah lidzalik, dan berharaplah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, atau warjuhu lidzalika, dan mintalah kepada Allah, berharaplah kepada Allah agar Allah tunjukkan dirimu kepada hal tersebut. Wa kadzalika fad'ullaha an yuhallila 'uqdatan min lisanika hatta yufqaha 'anka ma taqul. Faqala Musa alaihi salatu wassalam, wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Dan kata beliau di sini hafizahullah, begitu juga berdoalah engkau kepada Allah agar Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan lisanmu itu menjadi lisan yang fasih, sehingga setiap apapun yang keluar dari lisanmu bisa dipahami oleh orang-orang yang mendengarkan kalimat-kalimatmu. Lihat bagaimana Nabi Musa alaihissalam, dia berdoa kepada Allah Rabbuna Subhanahu wa ta'ala, wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, kata Musa alaihissalam, lepaskanlah kekakuan dari lidah dan lisanku supaya mereka bisa memahami apa yang aku katakan. Yafqahu qawli, supaya mereka bisa paham dengan perkataanku, dengan ungkapanku. Ini yang diminta oleh Nabi Musa alaihissalam. Maka setiap orang yang ingin berdakwah, dan semua kita itu harus punya andil di dalam
dakwah setidaknya kepada keluarga, ya kan, kepada teman, kepada kawan, ya. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ini kalimat bagus, ya. Supaya orang, ya, ketika mereka mendengarkan apa yang kita ucapkan, mereka faham, dan supaya kita ketika ngomong tidak ngelantur, ngalur ngidul ngetan ngulon, nggak bisa dipahami, ya kan, ke selatan utara, ke timur, ke barat, akhirnya nggak bisa dipahami, ngelantur saja pembicaraannya. Dan ada orang yang seperti itu, dia ngomong udah lama, tapi ternyata nggak ada yang bisa diambil dari apa yang dia ucapkan. Dan itu perlu kita berdoa kepada Allah Rabbuna Subhanahu wa ta'ala. Maka ma'asyiral muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lihat bagaimana Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam, ya, pernah ada seseorang, ya, Abu Shuraih, ia berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, dullani ala amalin yudkhiluni al-jannah, ya, yudkhiluni al-jannah, ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku suatu amalan yang akan memasukkan diriku ke dalam surga. Ini permintaan Abu Shuraih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna min mujibati al-maghfirati badlus salam wa husnul kalam. Kata Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam, sesungguhnya di antara seseorang itu, atau di antara sebab seseorang itu mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, dia itu akan bisa badlus salam, menyebarkan salam, ya, wa husnul kalam, dan bisa bertutur kata dengan kata-kata yang baik. Di antara sebab seseorang itu mendapatkan ampunan Allah Rabbuna Subhanahu wa taala adalah seseorang itu menyebarkan salam dan bertutur kata dengan kata-kata yang baik. Makanya ketika seseorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ya, alimni wa aujiz, ya Rasulullah, ajarkan kepadaku suatu pengajaran dan peringkas. Jangan panjang-panjang, jangan lama-lama, jangan banyak-banyak. Karena intinya dia pengen mendapat ilmu dari Nabi SAW, tapi yang ringan-ringan, ya, singkat, padat, jelas. Itu yang diminta oleh sahabat ini. Kata Rasulullah SAW, 3 yang beliau nasihatkan. 1, jika engkau berdiri untuk salat, maka berdirilah seolah-olah itu adalah salatmu yang terakhir. Yang kedua, jika engkau berbicara, maka ucapkanlah kalimat yang dengannya engkau tidak akan menyesal besok di hari kiamat. Dan yang ketiga, apa? Berputus asalah engkau dari apa yang ada di tangan manusia. Poin yang kedua tadi, kata Nabi Muhammad SAW, idza tatakallam fala tatakallam bikalamin ta'tadiru minhu ghada. Jika engkau berkata-kata, jangan engkau bertutur kata dengan kata-kata yang itu membuatmu menyesal di hari kiamat. Atau engkau harus mencari-cari orang nih, mana orang yang dulu saya kata-kata ini, kita cari di hari kiamat, kita minta maaf kepadanya. Ya, nggak ada gunanya lagi. Di mana kita besok di hari kiamat harus mencari A, harus mencari B untuk meminta maaf kepadanya. Makanya berpikir-pikir untuk mengucapkan sesuatu kepada orang, karena dengannya kita bisa menyesal. Ya, terutama ketika sudah menyinggung, menyakiti perasaan seseorang dengan kalimat tersebut. Ya, dan bahkan Rasulullah SAW menyebutkan adanya jaminan rumah di dalam surga bagi mereka yang bisa menjaga tutur katanya, menjaga lisannya. Bukankah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyatakan ketika beliau mengatakan dalam hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya di dalam surga itu ada kamar-kamar. Yang kamar itu bagian dalamnya terlihat dari luar, yang luarnya terlihat dari dalam. Maka para sahabat mereka bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, atau ada seorang Arab Badui tiba-tiba bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, kamar-kamar tersebut untuk siapa? Kata Nabi Muhammad SAW, liman atabal kalam. Ya, liman atabal kalam wa at'ama at-ta'am wa salla al-arham wa salla bil-laili wan nasu niyam. Kata wa adama siyam wa salla bil-laili wan nasu niyam. Kata Nabi Muhammad SAW, kamar-kamar itu untuk 4 orang. 1, liman atabal kalam. Mereka yang kalau ngomong, jika berbicara, ngomongnya itu semuanya adalah yang baik-baik. Ada yang kotor, nggak ada yang kasar, nggak ada yang anarkis, arogan, dan sebagainya. Kehilangan sopan santun. Kemudian yang kedua, at'amat ta'am, bagi orang-orang yang mereka suka memberi makan, terutama kepada orang-orang miskin. Ya kan?
Kemudian wa adama siyam bagi orang-orang yang mereka menjaga salat, menjaga puasa, membiasakan diri untuk berpuasa. Ya, puasa sunnahnya dibiasakan untuk dia kerjakan. Kemudian wasalla bil laili wan nasu niyam, dan orang yang terbiasa melaksanakan salat malam di saat manusia mereka terlelap dalam tidur mereka. Ini orang-orang yang mereka mendapatkan rumah di dalam surga Allah. Di antaranya yang pertama kali disebutkan Nabi SAW adalah liman atabal kalam. Orang-orang yang mereka kalau ngomong bertutur kata dengan kata-kata yang baik. Orang-orang yang tutur katanya itu baik. Dan kalimat yang baik itu dinilai sebagai sebuah sedekah, ya kan? Kalimat yang baik itu sebuah sedekah. Nasihat itu sedekah. Kalimat yang baik sedekah. Kalimat yang dengannya seseorang merasa bahagia sedekah. Bahkan bagi sebagian orang, nasihat yang baik, tutur kata yang lembut itu lebih berharga bagi dia ketimbang sebuah hadiah yang sifatnya materi. Makanya para ulama terdahulu mereka sangat senang sekali dengan adanya nasihat. Bahkan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu pernah berkata, mendoakan orang-orang yang mereka mau menunjukkan kekurangan dalam diri Amirul Mukminin radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Maka terkadang kita dapatkan dalam kitab-kitab tulisan para ulama, mereka mengatakan apa? Semoga Allah ya merahmati orang-orang yang mau menyebutkan kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam buku ini. Lihat bagaimana mereka. Tapi kalau kita salah, ditegur, diingatkan orang tuh jadi yang salah. Ya, itu penyakit hati sebenarnya. Ya, kita ada kekurangan, diingatkan, disebutkan kekurangan kita, misalkan. Terus kita malah merasa, kemudian kita menganggap orang itu yang salah. Ada penyakit hati di situ. Kenapa? Ketika seseorang salah, ditegur, itu hal yang biasa. Bahkan itu mimbab ta'awun 'alal birri wa taqwa. Itu termasuk dalam bab seseorang saling tolong-menolong dalam kebaikan dan dalam ketakwaan. Ada temannya salah, diingatkan, baik atau salah? Baik atau salah? Baik, jelas. Tapi kalau ada orang diingatkan, dia tersinggung, kemudian dia menganggap orang tersebut dia yang salah, ada sakit hati di dalam dirinya tersebut. Ya, ada penyakit hati dan ini masalah. Ini sebuah masalah jemaah sekalian. Rahimanillah wa iyyakum. Makanya kata Nabi Muhammad SAW, ya, al-kalimatu thayyibatu sadaqatun. Al-kalimatu thayyibatu sadaqah. Kata Rasulullah SAW dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya kalimat yang baik itu adalah sedekah. Kalimat yang baik itu sedekah. Kalau kalimat yang baik sedekah, bagaimana dengan salam? Itu sedekah. Ya, memberikan salam itu sedekah. Kalimat yang baik itu sedekah. Menegur teman, ya, kemudian menasihati kawan, menyapa dia, itu semuanya bagian daripada sedekah. Lihat bagaimana Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam dalam hadis Adi ibn Hatim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqun nara walau bi syiqqi tamratin, fa in lam tajid fa bi kalimatin thayyibatin." Kata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, takutlah engkau atau selamatkanlah dirimu dari neraka Allah walaupun hanya dengan sedekah separuh kurma. Kata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, kalau enggak punya juga, maka sedekahlah dengan kalimat yang baik, kalimatun thayyibah. Fabi kalimatin thayyibah. Maka kalau enggak punya separuh kurma, bersedekahlah dengan kalimat-kalimat yang baik. Bahkan itu sedekah yang paling luar biasa. Bukankah ketika Nabi Muhammad SAW ditanya oleh seseorang, ya Rasulullah, ya, manfaat apa yang paling baik yang diberikan oleh seseorang kepada orang yang lain? Kata Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam, beliau mengatakan, ditanya, ayyul amali afdal? Ya Rasulullah, perbuatan yang bagaimana yang paling baik? Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, sururun tudkhiluhu ala qalbi muslimin. Rasa senang, rasa bahagia yang engkau torehkan ke dalam hati seseorang. Ngasih kabar gembira, ya, menyenangkan hati dan perasaannya. Itu bagian daripada sedekah yang terbaik, amalan yang paling mulia. Karena Nabi Muhammad SAW menyatakan khairun nasi anfa'uhum linnas. Dan di antara manfaat yang diberikan seseorang kepada orang lain adalah kalimatun thayyibah. Kalimat yang baik. Ya.
Ibnu Battal rahimahullahu taala, beliau pernah menyatakan ya, tutur kata yang baik adalah sesuatu yang dianjurkan dan termasuk amalan kebaikan yang utama. Karenanya Nabi Muhammad SAW dalam hadis menjadikan dia itu sebagaimana sedekah harta, sampai disamakan dengan sedekah. Ya. Orang banyak yang enggan untuk bersedekah dengan harta. Terus enggak juga mau bersedekah dengan kalimat yang baik. Ini pelitnya minta ampun nih. Sedekah harta enggak mau. Suruh ngomong yang baik juga enggak mau. Terus dia mau sedekah pakai apa? Ya kan? Sementara sedekah itu burhan. Sedekah itu adalah tanda keimanan. Terus tanda keimanan apa yang mau kita bawa kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau sedekah dengan materi enggak juga mau, sedekah dengan kalimat thayyibah juga enggak mau. Subhanallah jemaah sekalian. Makanya orang yang beriman itu akan menggabungkan antara akhlak yang mulia dengan sifat kedermawanan. Itu akan digabungkan. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau orang yang akhlaknya baik dan beliau juga orang yang dermawan. Di samping dermawan termasuk akhlak yang mulia, tapi ternyata kedermawanan itu adalah merupakan sifat tersendiri dari kebaikan akhlak seseorang. Dan di antara bentuk kedermawanan adalah apa? Berbagi kalimat-kalimat yang baik. Termasuk di antaranya memanggil seseorang dengan panggilan-panggilan yang baik. Kalau perlu doa, ya, jadikan panggilannya itu adalah sesuatu yang untuk mendoakannya, ya kan? Oleh karenanya jemaah sekalian rahimanillah wa yakum, dalam Islam, ya, kalau bukan dengan namanya, kita panggil dengan dinisbatkan kepada sesuatu yang berkaitan dengan dirinya. Mungkin dengan anaknya, atau mungkin dengan nama orang tuanya, ya kan? Misalkan kita panggil dengan namanya Abu Fulan atau Ibnu Fulan, ya kan? Atau mungkin dengan dikatakan dengan wahai saudara Fulan, atau mungkin keponakan Bapak Fulan dan sebagainya. Bukan dengan gelar-gelar. Wala tanabazu bil alqab. Dan jangan kalian itu meremehkan, merendahkan, mempermainkan seseorang dengan laqab-laqab, gelar-gelar yang tidak baik. Itu termasuk di antara orang itu tidak memperhatikan dalam masalah ini. Bertutur kata dengan kata-kata yang baik. Dan ternyata jamaah sekalian rahimanillah wa iyyakum, tutur kata yang baik itu dapat menyelamatkan seseorang dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana orang yang tidak menjaga lisannya, dia akan terjerumus ke dalam neraka Allah Rabbuna Subhanahu wa taala. Maka pemahaman yang bisa dibalik adalah orang yang menjaga kalimatnya, yang menjaga lisannya, maka dia akan diselamatkan dari neraka Allah Rabbuna Subhanahu wa taala. Dan kalimat yang baik itu akan membuang segala penyebab dan faktor permusuhan. Dan rata-rata Bapak Ibu sekalian ya, menjadi faktor permusuhan di zaman kita ini ada kalanya dari 1, 2, 3 kalimat. Ya. Bahkan terkadang berawal dari sebuah candaan. Ya, dari sebuah candaan berujung kepada sebuah ya permusuhan, dan itu banyak sekali. Ya. Makanya kita tidak boleh bercanda kecuali dengan sesuatu yang benar. Bercanda boleh. Ya, tapi tetap dengan nilai-nilai kebenaran. Ini yang disyariatkan oleh Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Idfa' billati hiya ahsan. Maka tolaklah kejelekan itu dengan cara yang baik. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah annahu waliyyun hamim. Sampai kalau bisa antara engkau dengan seseorang yang sebenarnya bermusuhan tapi seolah-olah menjadi orang yang saling berkasih sayang. Kenapa? Karena kita tidak memperdulikan akan adanya hal-hal tersebut. Makanya jemaah sekalian, rahimanillah wa iyyakum, kata beliau di sini, wal muhtadi ilal qawli thayyib man hadahullah. Maka sesungguhnya ucapan yang baik itu adalah merupakan hidayah dari Allah Rabbuna Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyiral ikhwah yang dirahmati oleh Allah Rabbuna Subhanahu wa taala, beliau kemudian menyatakan kafaratul majlis. Ya, kafaratul majlis. Kata beliau di sini hafizahullah, wa haris ala an takhtima majlisaka bitilkal kalimatin nafi'atil jami'ah allati kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaquluha idza arada an yaquma min al-majlisi ala wa hiya subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhrajahu Abu Dawud bi isnadin hasan min hadithi Abi Barzah al-Aslami qala
kana Rasulullah SAW yaqulu bi akharatin idza arada an yakuma min al-majlisi hadzal qaul. Na'am, faqala rajulun ya Rasulullah innaka lataqulu qawlan ma kunta taquluhu fima madha. Qala kafaratun lima yakunu fil majlis. Bahwa kata beliau, usahakan ucapkan kalimat-kalimat yang sering kali diucapkan Nabi Muhammad SAW ketika hendak mengakhiri sebuah majlis, yaitu dengan ucapan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terlepas dengan adanya penilaian ulama yang lain yang menyatakan hadisnya adalah hadis yang munkar atau hadis yang dhaif, ya. Karena memang disebutkan dalam beberapa kejelasan, bahkan di antara ulama-ulama mutaqaddimin yang mereka berada di bawah tahun 300 Hijri di abad-abad ketiga, seperti Imam Al-Bukhari, ya. Mereka menyatakan hadis yang adalah hadis yang dhaif, hadis yang lemah, ya. Begitu juga guru kita Ustaz Dasban hafizallahu taala, setelah kita jelaskan beberapa pemaparan beliau menyatakan bahwa sanad yang memang sanad yang dhaif, ya. Walaupun, ya, kalau sekiranya para ulama berijma atau mereka banyak ulama di masa itu, para ulama mutaqaddimin semuanya mereka mengatakan hadis itu adalah hadis yang dhaif, maka tidak boleh ulama mutaakhirin mereka mengatakan hadisnya hasan. Tapi kenapa terjadi peluang ada yang menghasankan, ada yang mendhaifkan? Karena ulama mutaqaddimin mereka tidak dalam satu kata. Tidak semua mereka mengatakan hadisnya dhaif, ya. Sehingga ada yang menyatakan sahih, ada yang menyatakan hasan, ya. Al-Hafidz Abu Thahir menyatakan hadisnya hasan, ya. Sebagaimana Imam Al-Hakim dalam dua kitabnya, kitab yang sebelumnya mengatakan dhaif, tapi kitab Mustadraknya beliau menyatakan hadis yang hasan, ya, atau hadis yang bisa diterima. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin muslimat rahimahallahu taala rahimakumullah, hadis ini walaupun dari sisi sanadnya, ya, ada yang mempermasalahkan sanadnya, tapi dari sisi maknanya maka baik, dan para ulama mereka tetap menyarankan untuk mengamalkannya, ya. Maka oleh karenanya jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terlebih lagi ketika memang tidak ada kesepakatan ulama menilai hadisnya dhaif, dan juga adanya para ulama-ulama yang mereka mengatakan hadisnya hasan, ya. Sehingga wallahu taala alam dilihat juga dari sisi maknanya juga baik, sehingga insyaallah taala bisa diamalkan selama tidak kemudian dirutinkan. Setiap majelis dibaca, ya. Nah, makanya dikatakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu adalah sering. Makanya dikatakan karena Rasulullah SAW yaquluha, bahwasanya Nabi Muhammad SAW ada kalanya beliau membacanya, ya. Maka dikatakan kana yaquluha, atau dikatakan Nabi Muhammad SAW sering mengucapkan kalimat tersebut, berarti ada kalanya beliau tidak membacanya, tapi beliau juga tetap mengucapkannya pada kali yang lain. Maka tidak ditinggalkan secara mutlak. Nah, wallahu taala alam. Belum lagi kalau kita berbicara tentang beberapa keutamaan-keutamaan yang disebutkan dalam masalah doa kafaratul majlis. Makanya ketika seseorang bertanya kepada Nabi yang mulia SAW, ya Rasulullah, aku lihat atau aku dengar engkau senantiasa membaca doa tersebut. Apa yang engkau baca dan apa yang menjadi kekhususan bagi membaca doa tersebut? Kata Nabi yang mulia SAW, kafaratun lima yakunu fil majlis. Kalimat itu menjadi sebuah penghapus dari dosa-dosa yang terjadi di dalam majelis. Dan kita sama-sama ketahui dalam majelis kayak gini ada kalanya dosa. Contohnya dari ustadznya, ini saya ceramah bapak-bapaknya tidur semuanya. Atau dari jamaahnya, ini orang udah ngantuk, ini ustadz lanjut aja terus, ya kan? Ada hal yang seperti ini, maka ini adalah potensi sebuah dosa. Nah, supaya dosa tadi hilang ketika kita selesai dari majelis, maka dengan apa? Kafarah, ya, dengan kafarah. Oleh karenanya kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Rabbuna Subhanahu wa taala, hal ini perlu untuk kita ucapkan di sebagian majelis, dan mungkin kita tidak baca di majelis yang lainnya, ya. Karena tidak kemudian berarti kita tinggalkan secara totalitas. Sebagaimana pembahasan yang kita sering dengar masalah surat Al-Kahfi di malam Jumat atau di hari Jumat, ya. Hadisnya yang menyebutkan Lailatul Jum'ah atau Yaumal Jum'ah memang itu lafaz tambahan, ya. Sementara lafaz yang memang nyata-nyata para ulama menyatakan sahih adalah tanpa ada tambahan hari Jumat atau malam Jumat. Tapi apakah kemudian tidak boleh membaca di hari Jumat? Apakah tidak boleh membaca di malam Jumat? Boleh.
Selama kemudian tidak mengkhususkannya, artinya Anda di hari Senin juga membacanya, di hari Selasanya juga punya kesempatan untuk baca, di hari Kamisnya juga silahkan, di hari Jumatnya juga monggo, gitu loh. Jadi bukan berarti karena lafaz itu adalah sesuatu yang dhaif kemudian ditinggalkan secara mutlak, tidak. Karena justru terkait dengan surat Al-Kahfi ini, lafaz yang mengatakan siapa yang membaca surat Al-Kahfi, maka dia akan mendapatkan cahaya antara dia sampai Baitul Atiq, kan begitu. Nah, yang menjadi problemnya adalah kata-kata malam Jumat dan hari Jumat. Terkadang orang mempermasalahkan itu. Sementara ketika itu dinilai dhaif karena membuka peluang untuk lebih sering bisa membacanya. Ketika tidak dikhususkan di hari Jumat, berarti kan kapan saja. Nggak sempat di hari Jumat karena kecapean, berarti masih ada waktu di hari Sabtu. Kelupaan di hari Jumat masih bisa di hari Senin. Coba kalau sempat cuman khusus di hari Jumat. Kelewat di hari Jumat kapan lagi? Nunggu minggu depan. Ya kan? Sekarang ada kemungkinan yang lebih baik. Ada peluang yang lebih besar. Tapi terkadang orang malah sentimen. Kemudian menghujat seorang ustadz atau seorang guru yang menyampaikan kecacatan hadis tersebut. Kita tidak kemudian serta-merta mengatakan demikian. Ya, justru dengan adanya penelitian-penelitian yang baru seperti itu. Nah, begitu juga tentang masalah hadis yang menyatakan orang yang memberi makan buka puasa kepada orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa sedikit pun. Ya, hadisnya kan yang menyatakan tentang pahala secara khusus tadi, secara spesifik disebutkan ini pahalanya. Itu yang dinilai sebagai sebuah hadis yang sebagian ulama mengatakan hadisnya dhaif. Sebagaimana penulis kitab ini, Syekh Mustafa Al-Adawi rahimahullah, beliau menyatakan hadis yang dhaif. Dan juga beberapa ulama-ulama yang ada di Mesir, mereka juga menyatakan hadisnya dhaif. Tapi apakah kemudian karena hadisnya itu dhaif kemudian ditinggalkan? Tidak. Dhaifnya dari sisi penyebutan secara khusus. Ya, dhaifnya itu dari sisi penyebutan secara khusus, bukan berarti enggak ada memberi makan berbuka. Siapa yang meragukan manfaat sedekah? Memberi makan orang yang berpuasa, sedekah atau tidak? Sedekah atau bukan? Memberi makan orang yang tidak berpuasa saja sedekah, apalagi kepada orang yang berpuasa. Maka lebih besar pahalanya. Namun, menyebutkan secara khusus pahalanya seperti ini, itu yang dikoreksi oleh para ulama. Doa kafaratul majlis bukan berarti kemudian ditinggalkan satu totalitas. Yang dikoreksi bisa jadi tentang penyebutan keutamaannya secara khusus, ya toh? Dan juga secara jalan riwayatnya. Namun secara makna doa tersebut adalah kebaikan dan juga banyak para ulama yang menyarankan untuk membacanya. Maka baca suatu ketika dan bisa kita tinggalkan di saat yang lain. Begitulah wallahu taala alam, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita. Makanya beliau menyatakan apa? Fahiya kalimatun jami'atun nafi'atun jama'at baina tasbihillah ay tanzihuhu an kulli ma la yaliqu bihi subhanahu wa jama'atil hamd wa dhamma ila dhalika kalimatu tauhid asyhadu an la ilaha illa anta thumma khutimat bi talabil maghfirati minhu. Lihat jemaah sekalian, maka kalimat kafaratul majlis itu kalimat yang luar biasa sekali, kalimat yang sempurna penuh dengan manfaat, di mana dalam kalimat tersebut terangkum beberapa kalimat yang mulia. Satu, dalam doa kafaratul majlis apa yang pertama kali? Tasbih. Di mana di kalimat tasbih itu kita mensucikan Allah dari segala sesuatu yang sifatnya kekurangan. Sementara kita dalam bermajlis banyak kekurangan. Makanya kenapa kita mengucapkan subhanakallahumma? Karena apa? Allah kita selamatkan. Allah kita buang darinya itu segala kekurangan. Ya, kita sucikan Allah dari segala keburukan-keburukan. Ya, wa bihamdika. Ya. Dan kemudian kita puji dari Allah Subhanahu wa taala. Kita memujinya. Kenapa? Karena Allah mudahkan kita untuk bisa bermajlis. Ya kan? Kemudian di dalam kalimat itu dikumpulkan kalimat tauhid. Asyhadu an la ilaha illa anta. Di mana kalau bisa apapun kegiatan kita, dimanapun, ya kan? Kalau bisa yang namanya kalimat tauhid tetap senantiasa kita baca dan kita ingat bahwasanya kita itu adalah hamba yang senantiasa akan mengabdi kepada
Allah Subhanahu wa taala, dan kita dituntut untuk selalu mengakui hanya Allah satu-satunya yang berhak disembah dengan benar. Tidak ada sekutu baginya. Dan di akhir kalimat doa kafaratul majlis ditutup dengan apa? Kita meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang terjadi di dalam majelis. Apalagi majelis-majelis yang sifatnya kita semuanya ngomong. Kita semuanya ngomong. Kalau yang ngomong ustaz, potensi yang akan banyak salah siapa? Yang ngomong. Tapi kalau semuanya jadi pembicara, semuanya berpotensi untuk banyak salah. Kira-kira nih, berarti perlu nggak doa tersebut? Nah, iya. Perlu Bapak Ibu sekalian. Setidaknya kita minta kepada Allah, Allahumma gfirli. Ya Allah, ampunkan dosaku yang tadi yang pernah terjadi di dalam majlis. Siapa yang bisa yakin ketika kita ngumpul sama teman, nggak ada kesalahan. Bahkan terkadang membahas sesuatu masalah, dari sesuatu yang candaan sampai kepada kita itu adu argumen, adu mulut, ujung-ujungnya begini, begitu, begini, begitu. Nah, di situ kita perlu sesuatu yang bisa menghilangkan sesuatu yang dengannya kita berbuat dosa. Kafaratul majlis. Membaca doa kafaratul majlis. Makanya kata beliau, "Falnakhtim bidzalika majalisana kama kana nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam yaf'alu." Maka hendaknya kita tutup ya. Maka hendaknya kita tutup majelis kita dengan kalimat-kalimat tersebut. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW dahulunya melakukan itu. Salawatu Rabbi wa salamuhu ala man atahu Allahu jawami'al kalim. Semoga salawat dan salam kasih sayang Allah diberikan kepada hamba yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya itu kalimat-kalimat yang singkat namun syarat akan makna. Nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kemudian beliau di bab berikutnya beliau menyatakan apa? Dha hadhil ahaditha ya nasba 'ainaika 'inda ta'amudi ma'an nas. Ini nasihat penting dari beliau. Jadikan hadis-hadis berikut ini sebagai pedoman yang kita ingat dan senantiasa kita hadirkan di pelupuk mata kita di dalam bermuamalah, bergaul, berinteraksi dengan manusia. Ya, ada beberapa hadis yang perlu kita ingat. Ya, ada beberapa hadis yang perlu kita ingat. Kata beliau di sini rahimahullah hafizahullah taala, "Fahiya nafi'atun ghayatun naf'i biidznillah wa mutmainnatun ghayatul itminan wa dafi'atun lisyukuki warraib biidznillah subhanahu wa ta'ala." Beliau menyatakan hadis dari Nu'man ibn Bashir radhiyallahu taala anhu, wa qad akhrajahu al-Bukhari wa Muslimun wa fihi sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul wa ahwan Nu'manu bi isba'ihi ila udhunih. Ya, dalam hadis Nu'man ibn Bashir dia menyatakan aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sambil beliau itu apa? Menempelkan jarinya ke kedua telinganya. Aku mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda sambil beliau menunjuk dengan dua jari telunjuknya ke dua telinganya. Apa hadisnya? Dikatakan innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat. Kata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, sesungguhnya yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, dan antara halal dan haram adalah perkara-perkara syubhat. Bapak Ibu sekalian, kalau kita dalam muamalah, kita bawa hadis ini tentang yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, maka enggak akan ada yang namanya barang hilang, ya, barang hilang, ya. Termasuk di antaranya jemaah sekalian yang dirahmati Allah yang perlu kita ketahui bersama, ya. Ada faedah yang perlu kita sampaikan jemaah sekalian yang dirahmati Allah Rabbuna Subhanahu wa taala terkait dengan masalah ini tentang halal itu jelas, haram itu jelas. Tanda apa nih? Masuk waktu ya. Nah, kita hadani isya terlebih dahulu. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Oh
Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau pernah menyatakan apa? Idha'atul waqti asyaddu minal maut. Menyia-nyiakan waktu itu lebih berbahaya daripada kematian. Kenapa? Idha'atul waqt taqata'uka 'anillahi wad daril akhirah. Seseorang ketika dia itu menyia-nyiakan waktunya, maka itu akan memutus antara dia dengan Allah dan antara dia dengan kehidupan akhiratnya. Adapun kematian hanya akan memisahkan antara dia dengan dunia. Orang yang mereka menunggu selesai daripada melakukan satu salat, menunggu kepada waktu salat yang berikutnya, maka ini adalah merupakan salah satu jalan dan sebab kita mendapatkan doa para malaikat-malaikat Allah. Man sami'a min amirihi syai'an, siapa yang mendengar keburukan tentang pemimpinnya, ya, hendaknya dia tahan lisan. Doakan pemimpin. Atau man kariha min amirihi syai'an falyasbir. Siapa yang membenci dari seorang pemimpin itu sesuatu hal, bersabar. Itu perintah Rasul SAW, bukan fatahaddath, bukan ceritakanlah. Bukan kemudian angkatlah pembicaraan tentangnya. Lah wallah, enggak. Bersabar. Rasulullah SAW menyatakan apa? Ya man amana bilisanihi wa lam yu'min bihi qalbuh. Wahai manusia yang hanya beriman dengan lisannya dan tidak beriman dengan hatinya. Kenapa? Adanya orang-orang yang hatinya itu masih kufur, tapi lisannya mengatakan dirinya beriman. Seperti orang-orang munafikin, orang-orang munafik yang menyembunyikan kekufuran, menampakkan keimanan. Simak kajiannya sesaat lagi. Ya bunayya Muslim Star, siap menemani hijrahmu. 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 Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antara hadis yang hendaknya kita ingat dalam masalah bermuamalah, berinteraksi, bergaul dengan manusia adalah hadis tentang halal itu jelas, haram itu jelas, ya. Nah, di antara hal yang berkaitan dengan halal haram itu adalah permasalahan yang sering ditemukan oleh sebagian kita dalam masalah ini. Contohnya seperti orang yang pergi ke masjid, ikut kajian misalkan,
kemudian barangnya, sendal lah misalkan, yang paling sering itu sendal. Sendalnya dibawa orang. Sendalnya dibawa orang. Dan ternyata ketika dia mau keluar, nggak ada sendal kecuali tinggal sendal satu itu. Ya, tinggal sendal satu itu. Kebanyakan orang bilang apa? Tinggal sendal iko berarti ikut ya. Berarti ikut ya. Ikutnya ganti dan sebagainya. Lihat, ini maaf ya, ini terkadang hal yang sepele. Hal yang sepele, tapi di mana Anda bisa mengatakan itu sendal Anda? Ya. Yang sendal dan dibawa di uang berarti kok sendal inyot ya? Berarti ndak ingin bawa sendal awak bawa sandal inyot dan sebagainya. Enggak mungkin. Seperti itu, ya. Enggak bisa. Jadi Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Rabbuna Subhanahu wa taala. Nah, jadi misalkan seperti itu jemaah sekalian, maka sandal yang kita temukan atau sisa sandal yang kita temukan di masjid itu sifatnya bukan menjadi pemilik kita, tapi dia menjadi barang temuan. Dia statusnya menjadi luqatah. Dia statusnya menjadi barang temuan. Dan konsekuensi barang temuan itu cuma dua. Konsekuensi luqatah barang temuan itu dua. Ada yang bisa nyebutkan nggak? Anda nemu ada temuan nih. Konsekuensinya cuma dua. Yang pertama kali konsekuensi barang temuan adalah dibiarkan begitu saja. Ya, dibiarkan begitu saja. Itu akan lebih selamat. Ustaz, kok ada yang ngambil, Ustaz, ada yang ngambil dan sebagainya. Itu urusan dia. Ya, itu urusan dia. Konsekuensi yang pertama barang temuan itu adalah kita biarkan begitu saja. Kita nggak ambil pusing. Sendal kita hilang, ya udah, wis. Kalau sempat itu sendal kita bawa, kita jadi bahan pikiran lagi itu. Karena konsekuensi yang kedua, jika sekiranya sendal itu kita bawa, maka harus diumumkan, ya, harus diumumkan dulu, baru nanti kemudian setelah sekian waktu nggak ada yang ngaku, baru itu Anda bisa kenakan. Itu pun ada konsekuensi yang lain. Itu pun harus ada konsekuensi yang lain. Nah, ini repotnya. Ya. Cuman kebanyakan kita kan mengatakan sendal dan hilang. Dan tinggal sewang di masjid. Berarti sendal pun tinggal sepasang. Ikutnya yang punya awak. Subhanallah. Sendal kita hilang, ada sendal punya orang, langsung jadi milik kita. Kalau itu memang sendal orang yang tadi pulang bawa sendal kita. Kalau memang orang yang bawa sendal kita tadi, dia ke masjid nggak bawa sendal. Itu memang ada sendal tetangga masjid yang dibawa oleh anaknya, diantar ke masjid. Yang mana besok pagi sang bapak yang tetangga masjid pengen nyari sendalnya. Karena memang biasanya anaknya bawa sendalnya ke masjid. Coba kita sangka sendal kita, rupanya kita bawa sendal orang. Ya kan? Sendal kita dibawa maling, kita pun jadi ikutan jadi. Ya enggak? Kan statusnya kayak gitu jadinya. Ya kan? Makanya kalau kita menemukan ada sendal yang di masjid tersisa sepasang dan tidak ada orang di masjid kecuali kita, dan itu bukan sendal kita, maka dia menjadi apa? Luqatah, barang temuan, dan konsekuensinya cuma dua. Yang pertama, tinggalkan, ya, ditinggalkan dan pulang tidak memakai sendal alias nyeker. Ya udah, itu yang terbaik. Itu yang terbaik. Dan yang kedua, kalau mau dibawa ya harus diumumkan. Jangan dikenakan langsung, ya. Karena hukum asalnya harta orang itu terjaga hukum asalnya. Yang harta orang berarti bukan harta kita. Itu hukum asalnya apa? Terjaga. Sehingga tidak boleh klaim sepihak, ini punya saya. Karena punya saya dibawa orang dan nggak ada sendal lain kecuali ini, otomatis dia punya saya. Apalagi yang tertinggal lebih bagus daripada yang dibawa. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Rabbuna Subhanahu wa taala, ya. Maka dalam kondisi ini, seseorang nggak boleh tergesa-gesa, ya. Nggak boleh tergesa-gesa mengeklaim itu punya kita dan sebagainya, ya. Karena jika sekiranya dugaan kuat, ya, bahwa itu bukan sandal kita nggak dicuri, tapi mungkin orang salah bawa. Anggapan kita mungkin karena dia kurang fokus lah, atau mungkin terburu-buru, kemudian karena ada kemiripan, akhirnya apa? Disangkanya itu sandal dia, ternyata sandal kita yang dibawa, ukurannya pun berbeda, misalkan dia pulang dan sebagainya. Maka dalam kondisi ini, ya, pertama dia harus berusaha mencari orangnya. Kalau sekiranya, ya, kita tahu atau kita menyangka atau kita mengira
yang membawa atau yang punya sendal itu adalah kita tahu orangnya. Maka kita cari orangnya. Atau kita tunggu dia juga datang ke masjid. Ya kan? Itu yang pertama. Ya kan? Kemudian jika sekiranya tidak juga, kalaupun Anda ingin memakai setelah diumumkan sekian waktu, ternyata nggak juga ada yang mengaku, maka Anda taksir harganya. Ditaksir harganya. Ini kayaknya harganya lebih mahal dibandingkan sendal saya. Tapi jangan kita klaim semata juga, pokoknya sendal saya lebih mahal. Enggak juga lah. Kan kita tahu ya, sendal mana yang lebih mahal, sendal mana yang lebih murah nih. Kita tahu lah insya Allah. Nah, kira-kira bisa taksir. Oh ini lebih mahal nih. Nah, kisarannya kira-kira berapa? Ambil skala maksimal, jangan skala minimal. Ya kan? Sendal saya kira-kira harganya 35 ribuan. Ini orang harganya 135 ribuan. Kan ya udah, selisih 100. Anda bisa kenakan itu dengan syarat apa tadi? Pertama, umumkan dulu. Cari orangnya, umumkan, ditunggu di masjid. Nggak ada yang ngaku, Anda boleh pakai dengan Anda keluarkan selisihnya untuk sedekah. Keluarkan selisihnya untuk sedekah. Tapi kalau sekiranya sendal kita yang lebih mahal, kita punya Eger, dia punya Swallow. Gimana? Ya wes Anda kenakan tanpa ada yang disedekahkan. Karena kita pasti tahu lah. Eger harganya sekian. Ya kan? Swallow harganya sekian. Kita udah tahu pasti harganya selisih. Punya kita lebih mahal. Maka itu barulah boleh dikenakan. Lebih amannya cara pertama. Apa? Biarkan pulang tanpa kaki. Pulang tanpa sandal. Ya kan? Biarkan saja kita pulang tanpa sandal. Nah, itu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Rabbuna Subhanahu wa taala. Jadi, terkadang dalam masalah ini pun halal haram kita harus juga lihat. Makanya dikatakan yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Makanya kalau ada orang mengatakan, ini sandal saya ini jadinya, jangan bermudah-mudahan. Itu belum ada jalan kemudian menghalalkan sandal itu otomatis punya kita. Sama tentang payung biasanya. Yang paling sering kalau ke masjid itu. Kalau nggak sandal, payung. Musim hujan kayak gitu. Kita letak payung kita di situ. Orang juga letak di situ. Ada kemiripan. Ya. Yang punya kita merah, kuning, hijau. Punya dia agak-agak marun, kuning dengan biru misalkan. Ada sedikit kesamaan. Tapi tetap berbeda. Di bawah punya kita sama orang. Tinggal payung satu. Jangan kemudian kita serta-merta. Ini karena punya kita di bawah orang. Berarti punya orang punya kita. Itu tidak dibolehkan. Dan dalam segala hal. Selama Anda mengatakan innal halala bayyin wa innal harama bayyin. Yang halal jelas, yang haram jelas, maka kita tidak akan bermudah-mudahan mengambil hak orang lain. Ya. Maka ini perlu Anda terus tanamkan dalam perkara hadis yang pertama ini. Yang halal jelas, yang haram jelas. Yang haram bukan punya kita, yang halal boleh kita nikmati. Itu harus kita ingat-ingat betul-betul. Dan antara halal dan haram adalah syubhat. Antara halal dan haram adalah syubhat, ya. Maka jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, ada tiba-tiba makanan tertinggal di masjid. Misalkan ini kira-kira punya siapa nih? Halal tuh. Mungkin orang tuh sedekah langsung aja bilang orang sedekah. Enggak bisa. Setidaknya di situ hukumnya masih syubhat. Setidaknya. Dan yang lebih aman terhadap perkara syubhat adalah ditinggalkan. Itu yang paling aman. Ya. Oleh karenanya jemaah sekalian perhatikan di sini. Ada yang halal, ada yang haram. Dan semuanya telah jelas dalam agama kita. Perkara syubhat dijauhi. Itu hadis yang pertama. Yang harus diingat-ingat dalam masalah berinteraksi, bermuamalah dengan manusia. Nah, kemudian hadithu An-Nawas bin Sam'an. Ya, radhiyallahu anhu qala sa'altu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'anil birri wal ithmi. Hadis yang kedua adalah hadis Nawas ibn Sam'an. Di mana Nawas ibn Sam'an berkata kepada Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam, bertanya kepada beliau tentang kebaikan dan dosa. Beliau bertanya tentang kebaikan dan dosa. Maka Nabi Muhammad SAW menyatakan apa? Al-birru husnul khuluq. Puncak kebaikan itu adalah apa? Akhlak yang mulia. Puncak kebaikan itu adalah akhlak yang mulia. Dan berkata Abu Darda radhiyallahu taala anhu, kata kunci akhlak yang mulia itu apa? Ada yang tahu? Kata kunci akhlak yang mulia menurut Abu Darda itu apa? Tarkul ghadab. Meninggalkan amarah. Itu kata kunci. Siapa yang bisa menahan amarah, dia akan mudah untuk punya akhlak yang mulia. Itu pasti.
Siapa yang bisa menahan amarah, Allah akan bimbing dia untuk punya akhlak yang mulia. Tapi kalau orang mudah tersulut amarah, tengoklah. Ngomong sembarangan, lisan, kemudian tangan juga serampangan. Tapi kalau orang itu mudah meninggalkan amarah, ya, kalimat buruk nggak akan keluar, tangan serampangan juga tidak akan terjadi, ya kan? Pandangan sinis kepada orang juga tidak akan dilakukan dan semuanya akan terjadi keamanan. Terpeluh, tinggalkan amarah. Itu kata kunci apa? Akhlak yang baik. Dan inti daripada kebaikan seseorang adalah akhlak yang mulia. Sementara inti daripada dosa itu adalah sesuatu yang membuat hati kita tidak tenang dan takut untuk dilihat oleh orang. Hadis ini Anda ingat juga. Kalau Anda ingin melakukan sesuatu kepada orang lain nih, Anda ingin melakukan sesuatu kepada orang lain, tapi Anda nggak mau orang lain melihat hal tersebut karena takut khawatir, berarti itu adalah sebuah tanda itu dosa. Ingat itu. Definisi dosa itu adalah sesuatu yang kalau kita lakukan kita merasa takut dan khawatir kalau dilihat oleh orang. Itu ciri-ciri dosa. Makanya kalau Anda ingin melakukan sesuatu kepada orang nih, tiba-tiba ada, nanti kalau ada yang lihat gimana? Kalau ada yang tahu gimana? Kalau ada yang melihatnya seperti apa? Ketahuilah itu adalah ciri-ciri dosa. Berarti tinggalkan. Ya, tinggalkan. Karena itu adalah ciri-ciri dosa. Dan kalau kita lakukan itu, ada kekhawatiran, ada rasa gelisah dalam diri kita. Perasaan yang bercampur aduk nih. Antara ini, antara itu, antara perasaan yang ini, perasaan yang itu. Kita takut hal tersebut bisa terjadi dan sebagainya, maka itu ciri-ciri dosa. Karena orang yang melakukan dosa tidak akan pernah tenang dengannya. Dan dia khawatir akan diketahui oleh orang banyak. Nah, dalam permasalahan bergaul dengan orang, itu juga perlu kita bawa. Itu perlu kita ingat. Itu perlu kita senantiasa ya hadirkan dalam diri kita bahwasanya kita itu akan meninggalkan perkara tersebut karena itu adalah sebuah dosa. Hadis yang ketiga yang mungkin kita bawakan di sini ya. Kata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, di antara yang beliau sebutkan adalah apa? Da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Fa inna sidqa tuma'ninah wa innal kadhiba ribah. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, tinggalkan sesuatu yang meragukan dan beralihlah kepada sesuatu yang tidak meragukan. Kenapa? Karena sesungguhnya kejujuran adalah ketenangan dan kebohongan adalah kegelisahan. Anda kalau ragu, iya atau enggak ya, dia melakukan itu atau tidak, yang lebih aman adalah jangan pikirkan itu, tinggalkan. Itu yang lebih aman. Kalau ternyata dia melakukan, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Daripada kita memikirkan sesuatu tentang saudara kita, antara iya dan tidak, dan kita ragu dalam hal tersebut, apa yang terjadi? Kita sibuk dengan dia. Kita akan sibuk dengan orang tersebut. Makanya para ulama mengatakan apa? Ketika kita mendengar tentang kabar seseorang, ya, tentang seseorang, dan itu berkaitan dengan keburukan dia, apa yang pertama kali kita lakukan? Satu, bangun diri di atas husnudzon. Kita katakan, itu nggak benar. Itu nggak, kita dengar nih, antum pernah dengar nggak? Si A tuh begini. Setelah Anda dengarkan dari itu, kita katakan, udah cukup. Setelah itu bangun diri di atas apa? Itu enggak benar. Itu tidak benar. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Jangan cari-cari tahu. Ya, jangan cari-cari tahu. Ini sebagian pesan para ulama. Kemudian yang ketiga, apa? Kalau memang itu ternyata benar, jadikan itu hanya di telinga kita, di mata kita, jangan pindah ke lisan kita. Ya, terutama kecuali orang yang kita dengarkan keburukannya tersebut, orang yang sakat dengan kita. Yang kalau kita tidak ketahui akan berimbas kepada sesuatu yang lebih buruk kepada kita dan agama secara umum. Misalkan dia seorang ustaz, dia seorang public figure, dia seorang pendakwah dan sebagainya. Kita lihat adanya keburukan, ya. Kemudian kita langsung bertabayyun, kita sampaikan, kita nasihati. Itu yang terbaik, ya. Karena dia bukan orang biasa. Berbeda kasusnya, dia bukan orang yang punya nilai. Bukan seorang yang bukan public figure misalkan. Mungkin kita akan selesai dengan kita dengar dari orang, udah selesai. Tapi kalau sekiranya itu adalah sesuatu yang mungkin akan berimbas, dan imbasnya akan menyebar dan banyak, mungkin perlu untuk kita datang supaya kita tidak, was-was. Kita tanya, kita tabayyun, kita sampaikan bahwasanya kita mendengar, kita melihat, kita mengetahui begini-begini. Apakah itu benar dan sebagainya. Kalau memang ternyata iya, arahkan, sampaikan, nasihati.
Dan itu bukan aib insyaallah selama itu sifatnya dengan antara kita dengan dia, wajhan biwajhin. Ya, muka dengan muka, ya kan? Dan tidak ada pihak yang lain yang sebelumnya tidak tahu menjadi tahu, ya. Makanya hilangkan keraguan-raguan. Bagaimana cara menghilangkan keraguan-raguan? Kita bayyun langsung. Ya, cross check, ya kan? Kita cross check langsung, kita bertabayyun. Dan di dalam budaya agama kita itu adalah tabayyun. Ini penting. Daripada Anda suudzon, daripada kita itu masih menyangka dan mengira, semuanya dibangun di atas keraguan-raguan, kemudian kita putuskan secara pribadi, nggak ada kebaikannya. Tapi daripada kita menyangka, lebih baik coba kita datangi, tanyakan apakah itu betul ataukah bagaimana. Setelah itu nasihati. Jika ternyata diketahui memang ternyata terjadi keburukan, kita arahkan, kita nasihati dengan niatan betul-betul dalam rangka untuk apa? Menasihati dia, bukan dalam rangka untuk menjatuhkan orang tersebut. Dan ini yang dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, semoga Allah merahmati orang yang mengetahui aibku dan dia mengarahkan atau menasihatiku. Itu yang dikatakan oleh Amirul Mukminin radhiyallahu anhu wa ardahu. Makanya jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian hadis yang terakhir adalah tidak beriman seseorang sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri, ya. Itu diantara hadis yang disebutkan oleh para ulama dalam masalah ini. Mungkin kita tambahkan dengan apa ya? Di antara tanda-tanda baiknya agama seseorang dengan dia meninggalkan apa yang tidak bermanfaat bagi dia, ya. Ngapain terlalu kepo tentang orang, ya, yang tidak ada kaitannya dengan kita, ya. Tapi kalau sesuatu ada kaitannya dengan kita dan itu berimbas kepada dakwah tadi, perlu untuk kita ketahui dan kita perlu nasihati. Tapi kalau nggak ada kaitannya sedikit pun dengan kita, ngapain kita terlalu ngambil pusing dengan hal tersebut. Bahkan kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, di antara tanda-tanda i'rad, Allah menjauhi seseorang atau Allah tidak peduli kepada seseorang, Allah itu akan sibukkan orang tersebut dalam hal-hal yang itu bukan urusannya, ya. Wallahu ta'ala alam. Silakan kalau ada pertanyaan. Baik Bapak Ibu, Bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan lanjutkan insyaallah di pertemuan-pertemuan berikutnya باذنillah. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan ini menjadi pertemuan yang mengundang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Naktafi bihadza wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.